warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita akan melakukan sebuah kegiatan kali ini. Dimohon untuk seluruh anggota ini menyamankan terlebih dahulu untuk posisi duduknya. Apakah sudah nyaman? Ya. Oke, sebelumnya ini sudah mengenal saya atau belum? Belum. Oke, sebelumnya kenalkan, nama saya Tasya Satika, biasa dipanggil Tasya. Saya juga belum kenal dengan kalian, jadi nanti kenalannya bisa menyebutkan nama panjang, nama panggilan dan juga hobi. Gitu ya. Jadi kenalannya bisa dimulai dari Tasya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Chandra Putra, biasa dipanggil Wito. Terus aku apa lagi tadi? Hobi. Hobi saya adalah keong. Hobinya ofisial ya? Ya. Kalau balap itu biasanya gimana, Mas? Keong sudah balapan, kelinci, terus ada juga saya ikut atlet dalam perahu. Habis ini saya ada panggilan job di Porprov kejuaraan balap perahu. Oh gitu. Jadi hobinya Mas ini sangat unik ya. Ya. Mungkin teman-teman ini ada yang hobinya sama, ada yang sama dia Jawa. Sama saya juga hobi. Oke, lanjut dari Masnya. Oke, saya Tasya Saputra, biasa dipanggil Dimas, hobinya futsal ya. Hobinya sangat futsal. Udah kenal? Oh, bisa. Wah, biasanya kalau futsal itu ikutan di DFIP juga kan, Mas? Enggak, dulu pernah ikut latihan sama Bika, tapi enggak ikut lombanya. Kamu itu jadi budaya. Ikut latihan juga. Tapi sekarang aktif Mas, kayak main futsalnya gitu. Enggak juga ikut jangan. Jadi cuma kalau di rumah aja. Iya. Sekarang sibuk banget ya, sekarang bajunya kayak Habibie banget, pakai baju Medina. Oke, lanjut mbaknya sebelah sini. Perkenalkan, saya Nandita Sari, biasa dipanggil Nana. Hobi saya nyanyi. Hobinya nyanyi. Mbaknya sudah ikut kegiatan Bika Binari ya? Sudah. Itu nanti nyanyi nggak pas UGT? Iya. Nampilin nggak? Enggak, itu lagi sakit. Oh, jadi hobi nyanyinya cuma. Tapi pas lagi nari maju terus buat nyanyi ya. Aku masih bisa masih lama. Oh gitu. Aktif banget ya dia karena juga. Oke, lanjut mbaknya. Halo, saya Aziza Zainal Lutfi, dipanggil Aziza. Hobinya jalan-jalan. Suka traveling. Suka main, suka ngomong. Aslinya mana, Mbak? Asli aku Batam. Oh, jadi kesini nggak tahu. Iya, aku bisa jalan-jalan gitu. Itu dari nasi malam. Soalnya traveling Mas. Jadi Iya, karena aku selain jalan-jalan, mau ngomong sirkuit. Oke, yang di sini namanya Mas Darwin, Mas Dimas, Mbak Nana dan juga Mbak Aziza. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah ngerti mengenai konseling kelompok kali ini? Belum. Oke, jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi dalam konseling kelompok kali ini harus ada sesuai dengan asas yang sudah ada dalam konseling kelompok. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi nanti setiap anggota menceritakan setiap masalahnya masing-masing dengan terbuka tanpa ditutup-tutupi. Lalu yang kedua adanya asas kesukarelawan. Sebenarnya karena di sini ada asas kesukarelawan, tidak ada konstruktif dan paksaan. Dengan kerahasiaan. Jadi nanti jika masalah dari salah satu dari kalian yang dipilih itu nantinya akan diceritakan lebih dalam lagi dalam pertemuan kali ini, dan itu cukup sampai di sini saja dan tidak bisa dibuat keluar. Jadi rahasianya hanya gitu saja begitu. Lalu untuk tujuannya tentunya kita akan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi pada pertemuan kali ini. Langkah-langkahnya nantinya kita mengalir saja sesuai dengan nanti yang kita lakukan pada tahap-tahapannya. Lalu untuk sesi konseling ini ada batasan waktu, jadi batasan waktunya 20 sampai 30 menit saja, gitu ya. Nanti kalian juga memiliki kesibukan masing-masing. Oke, sampai sini apakah kalian sudah siap dan juga sudah bersedia? Kenapa Mas? SBK, gas SBK. Oh iya, mungkin Masnya mau speaking ya? Tadi saya sudah menjelaskan mengenai tahap-tahapan dan juga asas dalam konseling. Kita kan belum
belum akrab. Nah, jadi untuk mencerna suasana kali ini, bagaimana kalau kita SPP terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Oke, SPP-nya ini mengenai sakit sikut sikat. Untuk kita. Ya, sikut sakit sikat ya. Jadi nanti kita menggunakan satu HP. Nah, ini mbaknya dan ini lalu Mas Erwin. Jadi HP-nya cuma satu. Ya, punyanya Mas Erwin. Nah, nanti kalau aku bilang sikut, akannya begini. Kalau aku bilang sakit, perut. Terus kalau aku bilang sikat, ambil HP-nya. Jadi cepet-cepet antara dua anak. Oke. Sikut, sakit, sakit. Sikut, sikut, belum sabar. Sakit, sikut, sakit, sikat. Sekali lagi. Oke, sikut, sikut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, sudah sama-sama juga. Mungkin kita bisa langsung mengalihkan saja mengenai tujuan kita yang konseling kelompok ini. Jadi nanti aku tanyakan satu persatu mengenai masalah kalian akan kalian menceritakan pada pertemuan kali ini. Mungkin tadi perkenalan sudah dari masnya, sekarang bisa mulai dari Mbak Cici. Jadi kalau saya itu pribadi kalau misalnya kenal sama orang baru, nggak tahu ya, kadang kalau misalnya langsung serk itu langsung kayak aku kan tipe orangnya extrovert ya, langsung jujur extrovert. Jadi kalau kata bahasa itu kebanyakan omong, nah aku yang ngomong banyak tinggal. Jadi kalau misalnya kalau ketemu orang baru, aku tuh bisa langsung cepat untuk sinkron, untuk sefrekuensi, langsung kayak ngomong. Aku bisa, tapi aku juga bisa, nah masalah aku juga bisa berpura-pura sefrekuensi, padahal hatiku kayaknya enggak deh sama orang ini gitu. Terus aku cukup sekali itu ketemu, jadi untuk susah ke depannya kalau interaksi sama dia susah. Jadi kayak langsung cut off gitu. Itu susah kalau ketemu orang ini. Kayak kalau emang dia nggak suka dari orang, bakal juga sih nggak suka aku dari muka, dari mulut kamu. Oke, jadi masalahnya dalam Mbak Ziza ini mengenai Mbak Ziza itu sebenarnya bisa berinteraksi dengan semua teman, dengan teman yang lain. Tetapi jika Mbak Ziza itu merasa tidak suka, Mbak Ziza itu langsung menunjukkan kepada anak tersebut, gitu ya. Ya, lanjut ke Mbak Nana. Kalau saya sendiri lebih ke takut buat kenal sama orang, kayak bukan ini ya, memulainya tuh bingung harus ngobrol kayak apa, karena sebenarnya kalau secara pribadi dibilang introvert bukan, tapi extrovert juga bukan. Untuk memulai kayak harus orang itu dulu yang memulai. Tapi kalau misalkan dalam lingkungan perkuliahan, kalau misalkan kita nggak memulai kan pasti kita nggak punya teman kan. Nah, takutnya itu kayak pemikirannya kan beda-beda, kayak takut dibilang so asik atau gimana, atau takut tiba-tiba diomongin kan juga gitu. Nah, misalnya. Oke, jadi masalahnya Mbak Nana ini mengenai Mbak Nana tidak bisa untuk berinteraksi langsung dengan orang baru. Tetapi jika di perkuliahan Mbak Nana juga sudah berusaha. Iya, sudah. Gitu. Oke, lanjut ke Mas Dimas. Kalau saya hampir sama sih Bu dengan Mbak Nana. Ya. Saya tuh mau mulai obrolan sama orang baru atau orang lain tuh takut karena nanti kira SKS ini dan lebih memilih untuk diam sih. Biasanya kalau di tempat umum itu mending diem aja. Jadi masing-masing ini takut akan pendapat orang lain. Kalau masing-masing itu ingin akan beri kepada orang lain, gitu ya. Benar. Oke, lanjut ke Mas Darwin. Kalau saya takut ketemu orang baru. Kalau semua orang baru takut ketemu manusia. Saya kalau ketemu wanita itu gini, takut langsung kayak Nervous gitu. ya harus deprok, takut lah. Jadi Mas Darwin ini sebenarnya kalau dekat dengan wanita, dengan lawan Lihat orang baru. jadi itu mungkin ada sebuah trauma tersendiri bagi Mas Darwin. Ya, karena melihat perjalanan kan cewek, jadi sama. Takut saya. Oke,
Oke, jadi masalahnya Mas Darwin ini, Mas Darwin merasa takut jika melihat sesama wanita. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan janji kita di depan di awal, kalau adanya batasan waktu, jadi kita akan mengungkap satu masalah saja pada pertemuan kali ini. Jadi menurut kalian masalah siapa yang akan dikaji pada pertemuan kali ini? Oke, dari Mas Darwin terlebih dahulu, menurut Mas Darwin, masalah siapa kali ini akan kita bahas? Dimas. Salahnya Mas Dimas. Kalau Mbak Nana bagaimana? Kalau Mas Zizan? Saya dari tanya. Saya lebih mau mengejar Mas Darwin sebenarnya. Saya mau mengejar Mas Darwin tapi ya udah mesti. Kalau Mas Dimas sendiri mau Mas mengkaji? Darwin. Kalau dua sama memilih, bagaimana kalau kita membahas masalahnya Mas Dimas terlebih dahulu? Karena Mas Dimas dengan Mbak Nana masalahnya berkaitan. Jadi dua kali ini nanti kita akan mengkaji bagaimana dia mengenai untuk menangani masalahnya. Begitu ya? Apakah sudah setuju? Oke, dimulai dari Mbak Nana atau Mas Dimas dulu? Mas Dimas dulu mungkin bisa menceritakan dari awal Mas Dimas sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya rasa itu dimulai dari keluarga, karena saya itu di keluarga jarang dilibatkan diskusi gitu. Terutama Dimas. Oke, dilanjut Mas. Itu kayak di rumah banyak jarang dilibatkan komunikasi diskusi. Kalau ngobrol itu kayak seperlunya aja. Kalau bersaudara. Dua saya. Dua. Sama Dengan adik atau dengan kakak? sama kakak. Nah, Jadi Mas Dimas ini juga mengalami masalah sosial juga di keluarga begitu ya. Dan juga dengan keluarga Mas Dimas tidak mendukung Mas Dimas untuk mencoba berpendapat dan juga berinteraksi dengan terbuka. Mungkin Mbak Nana juga ada masalah yang sama dengan Mas Dimas. Sebenarnya Kalau di lingkungan keluarga, beda ya. Kalau di lingkungan keluarga tuh yang lebih banyak ngobrol tuh sebenarnya saya. Tapi kalau misalkan di luar, kalau misalkan itu tadi kayak ketemu orang baru, sebenarnya saya tuh ada kecemasan sendiri, kayak resah nggak tahu kenapa gitu loh, kayak takut overthinking duluan. Orang ini kayak nggak aku takut ya itu tadi kayak so asik, SKSD kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam lingkungan keluarga kayaknya berbanding kebalik ya kayaknya sama masalah sama Mas. Kalau di keluarga aku lebih banyak ngobrol, kayak selalu dilibatin sama masyarakat. Oke, tadi Mas Dimas juga sudah menceritakan mengenai Mas Dimas di lingkungan keluarganya. Sekarang Mas Dimas boleh menceritakan bagaimana jika Mas Dimas berada di lingkungan pertemanan atau di tempat perkuliahan itu bagaimana? Ya biasanya kalau saya tuh diem dan nggak mau ngobrol, kalau nggak diajak ngobrol biasanya gitu kebanyakan. Kalau misalnya lagi nongkrong sama temen ya gitu, ya mungkin ada beberapa momen saya mengatur duluan, tapi kebanyakan saya tuh lebih milih diam aja daripada nanti dicapek so asik atau cringe dan sebagainya. Jadi Mas lebih menutup diri dan juga introvert gitu ya. Kalau misalkan tidak diajak ngomong terlebih dahulu. Mbak Nana juga merasakan seperti itu atau gimana? Enggak sih, cuma kayak mungkin dari permasalahan pertemanan dulu ya, kayak entah ini termasuk dimanfaatin atau enggak, cuman kita kan pasti ada kelebihan. Nah dari kelebihan itu tuh orang memanfaatkan kita gitu. Terus kayak meskipun berteman baik kan pasti ada busuknya juga. Nah disitu mungkin permasalahan aku dari takut buat kenalan duluan sih kayaknya dari pertemanan dulu gitu. Berarti Mbak Nana ini mengalami adanya pertemanan yang terdahulu yang belum selesai. Jadi Mbak Nana itu masih terngiang saat masih berkuliah. Mungkin tanggapan dari Mbak Riza bagaimana mengenai masalah dari Mas Dimas dan juga ini? Mungkin karena balik lagi kalau kata Mas Dimas kan Mas Dimas dari keluarganya emang kurang dilibatkan. Mbak Nana kalau Mbak Nana kan benar-benar dilibatkan, tapi kalau Mbak Nana kan punya traumanya itu dari orang lain kan. Kalau sedangkan Mas Dimas emang dipupuk dari keluarga gitu kan. Kalau aku sih kayak mana ya nanggapinnya, kayak dibilang nggak diwajarin ya wajar, dibilang nggak wajar ya nggak wajar. Karena kalau misalnya Mas Dimas takut
membaik orang lain. Gak semua juga Mas Dimas, orang lain itu bakal ngerti Mas Dimas. Kayak gitu ya menurut aku, karena aku pernah juga di posisinya Mas Dimas. Kayak aku kan tipe orang yang kayak ngebacot terus kali gitu, kayak ngomong terus. Setelah aku itu ada satu orang yang gak terima sifat aku yang kayak gini. Jadi kan maksudnya tuh kayak coba Mas Dimas tuh pelan-pelan kayak ya mungkin berawal dari Mas Dimas kita temenan kan sama Mas Darwin ya kan. Nah mungkin dimulai dulu dari teman terdekatnya kayak ngomong duluan, dari topik duluan. Mungkin dari teman-teman terdekat nanti Mas Dimas mulai tuh kayak sama teman cewek Mas Dimas, teman cewek kayak Mas Dimas. Kalau mau ya itu beda lagi gitu kan. Terus dari orang lain kan juga bisa gitu kalau menurut saya. Jadi kayak mungkin solusinya Mas Dimas boleh nunjukin sifat asli Mas Dimas karena ya itu sifat Mas Dimas gitu kan. Tapi satu sisi Mas Dimas juga gak boleh stuck di sifat itu karena kayak gak semua orang Mas Dimas. Kayak dunia tuh gak selalu berputar di bawah gitu. Jadi kayak jadi tolong Mas Dimas udah berani speak up sekarang, tapi Mas Dimas juga harus lebih gitu karena pasti kan di kehidupan sekarang Mas Dimas nanti ada kehidupan bekerja begini. Nah ini Mas Dimas duluan masih kayak ngobrol emang sama aku kan sendiri. Menurut aku gitu ya Mas Dimas kalau Mbak Nana kan ibarat kan trauma dari orang luar, terus dia juga banyak dilibatkan dalam keluarganya, dia masih ada tempat untuk bercerita dengan keluarganya ya kan. Jadi orang-orang gak usah pikirin Mbak Nana, sekarang orang-orang yang pasti aja. Ya, sangat yang bagus juga pendapat yang sangat bagus dari Mbak Riza. Mungkin dari Mas Darwi yang juga bisa menanggapi bagaimana mengenai permasalahan dari Mas Dimas dan juga Mbak Nana ini. Kalau Dimas ini ya jangan dekat sama Mas. Berarti hari juga sama Mas. Ya, dari terus dekat Dimas. Jadi kan, ya terus kita kan kayak sharing-sharing. Jadi kayak udah dekat Dimas sudah cerita terus sama aku, Dimas cerita masalahnya. Ya itu terus udah ya terbuka lah kalau sama teman-teman. Kalau sama saya, kalau tahu sama yang lain. Tapi ya bisa orang yang ngomong. Iya, itu teman-teman. Oke, Saya tahu, emang ya setiap hari ya boleh Mbak Nana berani. Sebenarnya aku pernah ya kalau Mas Dimas kayak Mas ini termasuk orang yang suka kayak atau gimana kayak gini orang kayak aku nggak enak minta tolong sama orang gitu. Nah ada kalanya itu harus egois gitu kayak aku harus kayak salah sama Mas Darwin. Misal tugas nih, nah Mas Darwin ini udah selesai misal tapi kayak aku kok pengen minta tolong tuh nggak enak gitu. Nah itu kayak harus ada kayak sebenarnya egois itu nggak boleh, cuman harus ada gitu dari kita kayak gitu kayak dia kan udah selesai kayak boleh nggak aku minta tolong gitu. Kayak dari situ ibarat kayak dari orang terdekat dulu kayak misalnya Mas Darwin kayak minta tolong gini bisa nggak kayak gitu. Jangan kemudian kalau misalkan ini dari aku ya, aku juga sebenarnya bukan tipe orang yang suka kenapa orang juga mikir gitu loh. Cuman ya itu tadi kita harus soalnya kita kan makhluk sosial, jadi butuh orang lain untuk orang lain itu membantu kita dari situ. Nah makanya ada Mas Darwin ini untuk mentor. Oke, saran yang sangat bagus tentunya ya. Bagaimana menurut Mas Dimas dari ketiga sarannya dan teman-temannya? Ya, terima kasih teman-teman sudah kasih saran. Saat itu sebenarnya perlu saya coba sih, karena kalau saya diri aja Iya. nanti ada gimana gitu ke depannya. Mungkin Mas Dimas kan ini sepertinya anak Mas Web. Itu bagaimana Mas Dimas di tempat Mas Dimas sebagai Mas Menteri? Padahal Mas Iya, maksudnya tadi sih. Tadi saya tuh di rumah divisi desain grafis. Kan di rumah itu ada piketnya setiap seminggu itu 1 kali. Nah di luar itu boleh datang boleh enggak. Nah saya nanti desain grafis, jadi beda sama divisi foto video jurnalis. Kalau mereka kan itu lapangan meliput kayak gitu, misal acara di Gerancak di Gerancak itu mereka ada, tapi kalau aku bisa grafis, jadi bisa jarak jauh, maksudnya bisa dimanapun dan desain. Jadi jarang memang untuk lapangan, jarang kumpul sama teman. Jadi jangan berinteraksi dengan orang lain. Iya, cuma pastikan banget. Iya. Setelah tadi Mas Dimas juga menceritakan kalau Mas Dimas itu di Mas itu kebagian desain grafis gitu ya. Jadinya Mas Dimas tidak yang berinteraksi dengan banyak orang gitu. Jadi Mas Dimas hanya mendesain bisa di luar
di luar ini, di luar forum gitu ya Mas Dimas. Jadi bisa mengisi waktu luangnya Mas Dimas. Tadi juga dari sangat-sangat teman-teman ini, menurut Mas Dimas itu Mas Dimas masihkah ada pertentangan dalam diri Mas Dimas? Sedikit. Sedikit. Apa? Keluar ini info Jadi Yang masih pertanyaannya agak takutan di situ. Karena saya kan perfeksionis. Apa? Takut kayak gitu. Oh. Itu Tapi maaf saya tanggapin ya. Tadi Mas Dimas bilang kan kalau Mas Dimas perfeksionis. Sebenarnya perfeksionis itu ya semua orang, mungkin siapa sih yang nggak mau menjadi perfeksionis gitu kan. Semua orang, tapi Mas Dimas. Dan ini nggak mau ngejudge Mas Dimas ya Mas Dimas, mohon maaf. Tapi saya sendiri dulu kayak gitu, sumpah apa yang Mas Dimas rasain itu sebenarnya aku rasain dulu, kayak takut dijudge, kayak gak terima dijudge, takutnya kayak lah aku kayak gini ya karena aku gitu deh. Tapi ternyata mereka sendiri tuh kayak kita tuh butuh loh ternyata kritikan orang. Dari situ iya, jadi kayak oh ternyata seperti ini. Padahal dalam pendidikan itu ada dalam kemajuan. Iya. di sini aja. Kalau misalkan dari jari ini kan nggak gini, bentar. Kalau misal ibarat kayak Mas Dimas tuh di sini, start nih kayak takut kayak dari si takut dijudge apa nggak terima kritikan itu kan pasti bakal diem terus kan, bakal di sini. Nah nanti kalau misalkan mungkin ya ada kritikan atau apa kan pasti dievaluasi, oh ini yang harus gini kan nanti bakal berkembang maju gini, nggak di sini aja. Iya benar. Cuman gini, sebenarnya bukan lebih takut. Gimana ya? Di depan aku kayak gini, dan terus dia organisasikan. Iya. Tapi aku mencoba meminimalisir itu. Oh. Contohnya nggak apa-apa, saya dikritik nggak apa-apa. Terus. Suka juga. Ya, terus. Tapi kalau bisa diminimalisir, Iya, maksudnya mengurangi itu biar nggak jadi Beban beban di hati ya kan, terus nggak jadi pikiran. Apalagi pasti kan pasti orangnya gampang kepikiran juga kan, gampang overthinking kan. aja bisa gitu. Wah, ada sesuatu orang yang lalu, itu malah membelah. Nggak bisa gitu, semua orang beda-beda, nggak bisa. Isi gue nanya. Oke, sekarang dari Mas Darwin. Menurut Mas Darwin, Mas Dimas ini seseorang yang introvert atau bagaimana kan sebagai teman dekat juga? Awal kenal dulu ya introvert, diam-diaman terus. Mulai kenal, ini ada sih juga. Ada kenal tiga. Semuanya ibu orang tiga. Ya, dua, tiga. Mulai orang, tiga. Sana agak dulu diri. Itu ini ngopi tahu kadang Sering bertemu dengan Mas Dimas gitu. ya, tapi awalnya Dimas itu kayak kan dulu kan sering gak pas anak-anak gitu. Tapi Dimas itu mesti pulang bulan gak pernah datang dan lain-lain. Terus sekarang mulai semester ini, ya semester 5 ini outer ke pas Dimas. Iya. Pernah seminggu pasti 3 kali 4 kali ke pas Dimas. Ya, karena selesai tugas. Kalau nggak gitu ya gabut. Ya, Sering. enggak. Jadi antara Mas Dimas dan juga Mas Darwin ini bisa untuk terbuka ya jika berdua begitu. Ya, kadang laptopnya ini berdua kadang takut dikira gay. Iya, kan itu sesuai dengan tidak boleh maju dengan persepsi orang lain begitu. Mungkin sekarang kalian berempat mungkin bisa mempraktekkan sebagai temannya Mas Darwin. Bagaimana? Darwin? Mas Dimas sebagai temannya Mas Dimas. Mau aku apa Darwin? Jadi kalian bisa berperan bagaimana jika bisa membuat Mas Dimas ini terbuka gitu. Jadi bisa mungkin mulai berbicara atau mulai sebuah topik awal mungkin dari Mbak Cica, Mbak Nana atau Mas Darwin gitu. Oke, bisa dicoba. Karena Mas Dimas ini bisa terbuka. Jika nanti bisa dicoba di kehidupan sehari-hari. Bisa mulai dari Mbak Cica terlebih dahulu. Coba kan baru kenal nih, jadi mungkin bisa menekan kepada Mas Dimas. Mas Dimas. Ini bisa banget. Iya, betul. Gimana? Mas Dimas semester berapa? 5. Kalau aku nanya kuliah di mana kan udah jelas semester 1 univ kan. Terus kenapa Mas Dimas milih? Mas Dimas emang evaluasi dengan Mas Dimas di masa ini dah. Jawabannya jangan gitu loh Mas Dimas. Gimana? Ya benar saya ini. Kenapa? Semester 5. Wow, sudah berat berarti ya.
Kenapa Mas Dimas tadi bimbingan Mas? Kenapa? Kan tunggu. Mas Dimas tadi kan pas Mas apa? Desain grafis. Terus Mas Dimas kenapa memilih bimbingan? Memang bimbingan ini pilihan pertama Mas Dimas atau kenapa nggak apa Mas pertama? Yang kenapa? Gini, sebenarnya dulu aku kan SMK macam itu. Iya. Sebenarnya pengen ke isi dulu. Jurusan film dan Bisa. itu kan. Nah, saya berjalan waktu sampai kelas 3 tuh saya melihat guru BK saya. Bisa nggak lebih chill, lebih santai? Iya santai aja kayak aku ya Sebagai role model kan. Kayak kok guru BK tuh kerjanya santai. Saya masuk kelas kayak gitu akhirnya masuk BK aja. Makanya lulus ini. Ini jelek banget rasanya dikira santai. Tapi ya sih, berbeda pasti kan intinya juga di rumah itu kan. Percaya nggak kalau nanti pas kita ada kerja ada nggak yang mulai bakal konseling sama kita? Jarang kan pasti kayak kok apa sih mas? Harusnya guru BK itu bisa buat ada praktek konseling di luar. Emang nanti pengen jadi guru? Apakah katanya BK fleksibel? Pengen PPG dulu. Gerak Dengan terus Oh, pengen dulu. Ngomongin nggak soal apa? Teman dia. Imajinasi. Jangan mas, rumah aku jangan rumah aku. Buaya semua kamu deh. Aku tak mau ngomong mereka. Ini bilang aku tuh. Oh, baik. Gimana sih udah? Oke, mungkin Bazir dari dulu. Ya. Aku setelah tadi aku melihat bagaimana responnya Mas Dimas itu memang Mas Dimas itu jawabannya terlalu pasif gitu. Jadi Mas Dimas mungkin tadi sesuai dengan dikatakan Mbak Nana, mungkin Mas Dimas itu bisa lebih santai lagi, bisa melakukan percakapannya itu tidak menjawab jawaban tertutup seperti iya dan tidak gitu. Mungkin nanti Mas Dimas bisa mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman yang baru dan juga Mas Dimas bisa aktif juga di kegiatan organisasinya Mas Dimas gitu ya. Mungkin dari kalian apakah ada tanggapan lain untuk masalahnya Mas Dimas ini? Mungkin Mas Amin bisa memberikan pendapat kepada Mas Dimas itu bagaimana? Semangat. Oke, untuk Mas Dimas mungkin apa planning ke depannya untuk Mas Dimas yang sudah didapatkan pada fase kali ini? Ya saya akan mencoba mulai berjalan sama orang. Ini bahkan belum saya mau. Mungkin nanti Mas Dimas bisa mencoba dan juga Mas Dimas tentunya harus terbuka begitu ya. Mungkin kalau ada apa-apa bisa tanyakan juga kepada Mas Dimas sebagai teman. Bagaimana menurut kalian dan juga apakah ada tambahan lagi mungkin Mas Dimas akan lebih terbuka lagi? Mungkin Mas Dimas sudah bagus. Sudah terbuka kan Mas Darwin? Katanya dia ada terbuka kan sama Mas? Iya. Oke, dia udah terbuka jadi kayak ya udah nungguan dulu dari teman dekat baru ke orang lain. Oke, bagus. Perasaan Mas Dimas bagaimana setelah mendapatkan tanggapan dari teman-teman ini? Lebih lega terus tahu bagaimana banyak terkait dengan masalah ini. Iya, oke, Mas Dimas kan sudah merasa ada juga Mas Dimas juga sudah menetapkan planning ke depannya itu bagaimana. Mungkin kalian juga bisa menyimpulkan apa yang dihadapi oleh Mas Dimas ini. Mungkin dari awal cerita Mas Dimas itu bagaimana? Mungkin dari Mas sampai dulu. Dapat disimpulkan dari masalahnya Mas Dimas. Kayak masih dapat memulai bulan Ya. detik. Aku takut kok nggak jelas banget ada kritik. Tadi mungkin sekarang ini saya lupa. Oh iya. Oke, mungkin dari Mbak Nana yang dapat Mbak Nana simpulkan dari masalah kali ini dan juga masalahnya tentunya berkaitan juga dengan Mbak Nana meskipun bertolak belakang. Ya, Mas Dimas ini pengaruhnya ada di keluarga ya. Iya. Iya benar. Terus habis itu juga kayak nggak mau apa ya, kayak ada mungkin ada kecemasan sendiri juga ya dari kalau kayak aku kayak takut gitu kan. Nah itu tadi. Terus juga ya mungkin
nggak lebih santai aja ngomongnya. Oke, betul. Mas Dimas emang mungkin agak canggung. Iya, juga, karena aku juga masih orang ini kan. Iya, masih baru kenal juga ya yang kali ini. Mungkin dari Mbak Aziza ada tambahan? Udah sih sebenarnya nggak tahu kayak gitu kita sebenarnya nggak bisa paksa dia untuk kayak bukan Iya. kayak kenyamanannya aja. Kalau sekiranya mungkin dari bagus sih Mas Dimas sekarang kami baru kenal aja jadi tahu Iya. Mas Dimas udah berani speak up kayak dia udah terus mungkin nanti lebih bagus lagi. Terus untuk Mas Dimas sendiri mungkin kedepannya juga bisa menekan apa yang sudah didapatkan pada konseling kali ini. Mas Dimas juga bisa mencoba untuk membuka kepada yang lain dan juga teman-teman Mas Dimas yang lain, dan juga Mas Dimas mungkin sesuai tadi kan dikatakan oleh Mbak Nana untuk saran mungkin jika membutuhkan sebuah bantuan itu boleh diungkapkan terus karena kan kita semua manusia itu makhluk sosial gitu. Oke, mungkin sudah selesai mengenai konseling kali ini karena Mas Dimas juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya dan juga bisa menemukan solusinya sendiri pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan cukupkan kembali untuk membahas masalah dari Mbak Ziza atau Mas Dewi. Jadi nanti kita akan menetapkan jadwalnya lagi untuk mungkin nanti setelah pekan UAS ini diselesaikan karena juga sudah UAS. Jadi nanti kita melihat perkembangannya dari Mas Dimas juga dan juga kita akan membahas masalah selanjutnya yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Mungkin kita bisa cukupkan saja pada pertemuan kali ini. Saya terima kasih banyak sudah bisa datang pada konseling kali ini dan juga bisa sharing-sharing juga mengenai masalah kalian. Oke, sekarang saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.